Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah biniyatul qabul wa tamlatul rasul wa ma'mul wa ila hadratir rasul wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ila jami'i masyayikhina wa mu'allimina wa asatidatina wa usulihim rahim. Inna yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa nallahu ya'idu 'alaina min barakatihim khususiyatihim wa 'ulumihim wa fuhumihim wa anwarihim wa asrarihim wa ma'unatihim wa karamatihim fid din dunya wal akhirah 'ala al-jami' wa 'ala man wa bi aslafina as-salihun ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila ba'd. Alhamdulillah, subuh ini kita kembali mengudara atas izin Allah. Kita bisa melanjutkan kajian rutin di mana setelah liburan cukup panjang sebulanan lah, kita mencoba membahas atau membaca ya, belajar membaca dan memahami serta memaknai kitab tafsir, di mana pada kali ini kita belajar bersama-sama membaca tafsir Marah Labid karya Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah. Kita sempurnakan syukur kita subuh ini dengan menyampaikan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kita langsung akan melanjutkan. Minggu yang lalu kita sudah membaca pada surah Al-Fatihah, maka kita melanjutkan pada surah Al-Baqarah saja. Kalau bisa kita sampai selesai Al-Baqarah bagus bang. Paling kada satu surah barang Al-Baqarah yang panjang. Nah, hanya bantu kita membaca yang handap-handap yang di juz-juz 30 kalau bisa. Kalau kada lanjut aja kita. Dulu waktu saya belajar itu yang untuk tafsir ini saya belajarnya dulu tafsir Al-Baydawi ya, Al-Baydawi. Tapi kalau dibandingkan dengan Marah Labid ini kayaknya lebih nyaman memahami Marah Labid ini. Marah Labid ini mirip-mirip juga dengan tafsir Jalalain, cuman tafsir Jalalain lebih ringkas lagi, lebih simple lagi. Kalau ini agak-agak lebih panjang penjelasannya. Silakan, siapa yang membaca? Ya. Surah Al-Baqarah. Ayo Ji, udah Ji, langsung. Hah? Nah, Sidin tuh ada kitabnya. Julung ke Sidin. Ya Allah. Nah, mudah-mudahan beliau tulen ke kitabnya tuh. Oh lain. Ya Bapak. Qala al-musannif rahimahullah. Bismillah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima
Oke, cukup. Karena Al-Baqarahan baca ngalih juga. Ya, kitabnya Surat Al-Baqarah. Coba baca. Ya dah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi jami'i ulumi fid dharain amin. Amin. Suratul Baqarah Madaniyatun mi'atani wa sittun wa samanuna ayatan sittatu alafin wa mi'atu wa arba'una kalimatan sanah sittatun wa ishruna alfan wa mi'atani wa wahidun wa khamsuna harfan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Qala asy-Sya'bi wa jama'atun. Alif lam mim wasairu hurufil hijai fi awail suwari minal mutasyabihi alladhi infaradallahu bi'ilmihi wa hiya sirrul Qur'an fanahnu nu'minu bi dhahiriha wa nufawwidul ilma fiha ila Allah ta'ala. Wa faidatu dzikriha talabul iman biha. Allah ta'ala ikhtassa bi'ilmin la taqdiru alaihi uqulul anbiya wal anbiya'u ikhtassu bi'ilmin la taqdiru alaihi uqulul ulama wal ulama'u ikhtassu bi'ilmin la taqdiru alaihi uqulul 'ammah. Wa qala Abu Bakr radhiyallahu anhu fi kulli kitabin sirrun wa sirrullahi fil Qur'ani awailu suwari. Oke, cukup. Coba disyarah. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Baqarah itu surah yang termasuk surah Madaniyah. Ya. Terdiri atas 286 ayat dan 6.144 kalimat dan 26.251 huruf. Oke. Apa bedanya kalimat dan huruf? Kalimat itu kata ya dalam bahasa Arab. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Telah berkata Imam Asy-Sya'bi dan satu kelompok Alif lam mim dan seluruh huruf hijaiyah pada awal-awal surah itu termasuk daripada mutasyabihat yang hanya Allah lah yang tahu dengan maksud daripada huruf tersebut. Ya. Alif lam mim itu termasuk rahasia Quran. Maka kami pun beriman dengan zuhirnya dan kami berserah dengan pengetahuannya kepada Allah Ta'ala. Dan adapun manfaatnya untuk beriman kepadanya. Ya. Dan Allah Ta'ala telah mengkhususkan dengan satu ilmu yang tidak dapat dicapai dengan akal-akal para anbiya, dan nabi-nabi pun dikhususkan dengan suatu ilmu yang tidak bisa diketahui atau dicapai pengetahuannya dengan akal-akal para ulama, dan ulama pun dikhususkan dengan suatu ilmu yang tidak bisa dicapai dengan akal-akal orang awam. Dan telah berkata Abu Bakar radhiyallahu anhu, sesungguhnya di dalam seluruh kitab itu ada sirnya, ada rahasianya. Sedangkan sir Allah Ta'ala di dalam Quran yaitu pada awal-awal surah. Oke, terima kasih. Masya Allah, tabarakallah. Jadi alif lam mim itu ada yang mengatakan
itu ada maknanya. Misalnya ada juga yang menafsirkan alif itu Allah, lam itu Jibril, mim itu Nabi Muhammad. Karena turunnya Al-Quran itu menurut penafsiran ini melibatkan Allah, malaikat Jibril, dan yang meresepsinya adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi ada juga yang mengatakan dia mufawwad ilallah, artinya itu diserahkan saja kepada Allah, karena dia hanya diketahui oleh Allah Ta'ala. Jadi ada yang menafsirkan, ada yang tidak berani menafsirkan. Ada juga yang mengatakan bahwa Alif Lam Mim itu sebetulnya cara Al-Quran untuk menarik perhatian pembacanya. Dimana pada masa itu orang-orang kafir Quraisy itu kan mereka sudah lumayan mengenal lah terhadap sastra Arab gitu ya. Meskipun kita tidak tahu apakah sudah dalam bentuk fun sebuah ilmu gitu kan, misalnya ilmu sastra, tetapi orang-orang Arab waktu itu sangat gandrung terhadap gaya bahasa Arab yang ya lagi mabuk dengan kesusastraan gitu ya, lagi senang membuat syair-syair, bahkan syair-syair itu menjadi indikator wah ini mungkin sarjana atau tidak sarjananya gitu. Kalau pada masa Nabi itu merupakan indikator orang ini berilmu atau kada, orang ini pintar atau bodoh. Nah, sehingga masing-masing mereka itu berlomba-lomba membuat syair-syair yang hebat gitu kan. Lalu nanti dipajang di dinding Ka'bah. Nah, Alif Lam Mim di sini ada juga yang menyebutkan sebagai tadi itu cara Al-Quran untuk menarik perhatian. Karena juga ayat-ayat Al-Quran ini terdiri dari huruf-huruf yang seperti itu, seperti huruf alif, seperti huruf lam. Nah ini representasi dari huruf-huruf hijaiyah yang banyak gitu kan, sehingga ketika disatukan ingin menginformasikan bahwa Al-Quran itu secara redaksional terdiri dari huruf-huruf yang ada ini. Nah ada yang memaknai seperti itu. Wa faidatu dzikriha talabul iman tadi, artinya ya kita memang diperintahkan untuk menundukkan hati dengan keimanan. Saat itu disebutkan gitu. Jadi yang dituntut dari kita itu adalah keimanan terhadap ayat-ayat tadi. Kemudian Syekh Nawawi di sini menjelaskan bahwa Allah memiliki ikhtassa bi'ilmin. Jadi Allah itu memiliki ilmu yang la taqdiru alaihi uqulul anbiya. Bahkan sekelas para nabi pun tidak akan bisa menyamai ilmunya Allah tadi. Nah, begitu juga selanjutnya para nabi memiliki keilmuan yang tidak bisa disamakan dengan keilmuan para ulama. Begitu seterusnya, para ulama juga memiliki keilmuan yang tidak bisa juga disamakan dengan kaum awam. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun gitu kan. Sederhananya mungkin begitu. Nah, maka di sini penting orang yang memiliki ilmu. Sebab kadang-kadang kan begini, ada juga orang yang mengatakan saat kita ini belajaran kan, saya berusaha untuk menyampaikan ilmu gitu ya. Maksudnya informasi apapun yang kita baca di kitab ini kita sampaikan. Bukan berarti saya pada saat ini levelnya ulama dan buan pian itu awam, tidak. Tapi mungkin ya, dalam proses kita memahami dan memaknai ini, ada hal-hal yang dulu ulun pernah baca gitu kan, sehingga terinspirasi untuk menambahkan keterangan-keterangan. Buan pian kebetulan belum pernah membaca itu. Jadi problem kita ini hanya literasi saja. Tapi kalau misalnya kemampuan membaca tadi, bisa aja juga membaca kan.
Artinya bisa aja juga membaca. Cuman memahaminya itu aja lah lagi. Tinggal dilatih aja, artinya begitu. Tapi sekali lagi di sini ada perbedaan itu kan. Bahwa Allah, para nabi, para ulama dan kaum awam itu tidak bisa disamakan pengetahuannya. Ikhtassa gitu. Lalu ada orang misalnya, bolehlah kita misalnya karena ingin apa ya sebetulnya ini tidak ini juga ya, tapi kita coba mengkait-kaitkan. Ada orang yang berkata begini, khatibin nas ala qadri uqulihim kan. Itu perkataan siapa tuh? Nabi ya, Rasul ya, kalau ada yang menyandarkan kepada Nabi gitu. Khatibin nas ala qadri uqulihim. Jadi kita berbicara kepada orang lain itu sesuai dengan kemampuan dia menangkap, barangkali begitu. Maka di sini ketika ulama yang berbeda kadar kemampuan keilmuannya dengan kaum awam, maka ulama maksudnya adalah menyampaikan ilmu itu ya menyesuaikan dengan kemampuan mereka menangkap, tapi bukan berarti si ulama tadi menyesuaikan selera jamaah yang menangkap. Jadi ala qadri uqulihim itu bukan kita menyesuaikan dengan selera mereka. Ala qadri uqulihim itu tetap yang disampaikan itu harus bernuansa ilmu, bermuatan akademis, gitu kan. Informasinya itu ya mencerdaskan gitu ya. Tapi kita berusaha menyampaikan dengan bahasa yang bisa mereka pahami. Amun dengan bahasa Indonesianya kada paham juga, atau dengan bahasa Banjar sudah kada paham juga, kada mesti akhirnya kita menyelesaikan dengan udahlah aku ceramah berkisahan aja lagi. Karena selera bebuhan jamaah itu adalah berkisah. Lalu kita menyampaikannya berkisah lagi. Banyak-banyak berkisah. Kada apa-apa juga, Bang. Berkisah itu asal kita bisa memetik hikmahnya akan jadi media juga kan. Karena metode Al-Qur'an sendiri ketika menyampaikan pesan-pesan ayat-ayat itu dengan metode kisah itu tidak sedikit, banyak juga. Bahkan ada satu surah namanya Al-Qasas, artinya kisah-kisah. Namanya surah Yusuf, tapi dari awal sampai akhir itu cerita tentang peristiwa yang dialami oleh Nabi Yusuf. Itu juga berkisah. Tapi yang diinginkan dari berkisah itu adalah hal-hal yang bisa kita petik gitu. Itu salah satu metode. Tapi ada juga metodenya itu kadang harus berkisah gitu kan. Tapi metode yang mensyarah itu, menjelaskan semuanya. Jadi selama berkisahnya itu pun nuansa atau muatan nilai pendidikannya itu bisa kita sampaikan dengan baik, ya itu tidak masalah juga ya. Kada mesti kita salahkan. Karena ada juga yang memang sidin ketika menyampaikan ilmu itu kata juga kisah. Ya jangan disalahkan juga. Itu pengkeahlian sidin kan. Tapi kalau misalnya itu satu-satunya kemampuan, akhirnya kadang upgrade diri, nah itu tidak bisa kita benarkan juga. Harus kita upgrade diri juga. Jamaah juga harus begitu. Ada wayahnya berkisah, ada juga wayahnya informatif gitu kan, hal-hal yang bersifat informasi bernilai ilmu itu, pengetahuan. Jadi setiap kitab-kitab samawi yang diturunkan, kata Sayyidina Abu Bakar, itu ada rahasianya. Nah, dalam konteks Al-Quran yang disebut rahasia Allah itu adalah huruf-huruf muqatta'ah ya. Kita menyebutnya huruf-huruf muqatta'ah atau apalagi fawatihus suwar gitu kan, untuk menyebut huruf-huruf yang khusus ini. Oke, ini
ayat pertama dari surah Al-Baqarah ya. Al-Baqarah ini disebut apa tadi ya? Madaniyah ya. Madaniyah 286 ayat. Kemudian 6.144 kalimat dan juga 26.251 huruf. Surah Al-Baqarah ini punya sebutan lain lah. Ada yang menyebutkan Az-Zahrawatain, artinya dua hal yang bersinar bersama dengan Ali Imran, makanya disebut Az-Zahrawatain. Ada juga yang menyebut Fustatul Quran. Fustatul Quran itu semacam kotaknya Al-Quran. Karena Al-Baqarah ini dianggap meliputi berbagai hal, sebagaimana kotak itu bisa mengumpulkan banyak orang. Nah, Al-Baqarah juga begitu, mengumpulkan berbagai macam ayat-ayat, tema-tema dalam kehidupan. Oke, kita lanjut lagi. Siapa lagi membaca? Dalikal kitab. Terserah. Betunjulan. Nah. Karena saya ikung aja bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Dalikal kitabu la raiba fihi ay hadzal kitabul ladzi yaqra'uhu 'alaikum rasuli Muhammadun la syakka fi annahu min 'indi fa in amantum bihi hadaitukum wa in lam tu'minu bihi azabtukum. Oke, cukup. Apa tuh maksudnya tuh? Dalikal kitabu. Dan ini Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Kitab ini yang kalian baca, Alladzi yaqra'uhu 'alaikum rasuli. Utusan Allah. Yang membacakannya atas kalian, kan begitu sebenarnya. Yang membacakannya sekalian oleh Rasul utusanku itu Muhammad, tidak ada keraguan di dalamnya menurutku. Apabila kalian beriman dengan Al-Quran tersebut, maka Allah akan memberikan kalian petunjuk, dan jika kalian tidak beriman, maka Allah akan mengazab kalian. Oke. Ai hadzal kitabul ladzi yaqra'uhu 'alaikum rasuli Muhammadun la syakka fi annahu min 'indi. Atau kitab ini, nah jadi Al-Quran itu juga nama lainnya adalah Alkitab ya. Tidak hanya Bible yang disebut Alkitab, Al-Quran juga Alkitab. Dalam Al-Quran sendiri menyebutkan bahwa dia Alkitab. Ai hadzal kitabu alladzi yaqra'uhu, yang mana kitab ini dibacakan alaikum kepada kalian rasuli, rasulku, yaitu Muhammadun, la syakka, tidak ada keraguan, fi annahu min indi, bahwa dia bersumber dariku. Jadi kitab itu datang dariku. Fa in amantum bihi hadaitukum, kalau kalian beriman kepada kitab itu, maka aku beri petunjuk kalian dengannya. Kalau tidak, ya aku akan memberikan sanksi lah, adab tukum. Apa sanksinya? Wallahu a'lam. Di sini kalau secara ayat, zalikal kitabu la raiba fi, ada waqaf apa itu? Titik 3 itu waqaf apa? Mu'anaqah. Apa maksudnya? Ya, harus berhenti pada salah satu. Jadi boleh membaca dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Oke. Jadi kalau kitab-kitab yang lain itu
ya samawi juga ya. Apa samawi lain selain Al-Quran? Injil, Taurat, dan Zabur. Pertanyaannya gini, ada orang yang tidak setuju kalau misalnya kitab-kitab samawi yang lain itu terjadi penyimpangan ya. Alasannya sederhana, karena bagaimana mungkin kitab yang bersumber dari Allah, itu kan, Allah yang menurunkannya ke muka bumi, kemudian isi ajarannya itu bisa diselewengkan oleh manusia. Berarti Allah tuh kadaharat. Nah, ada pendapat begitu. Karena apa? Karena kalamnya itu bisa diselewengkan. Harusnya kalau itu bersumber dari Allah dan itu firman Allah, maka keajaiban firman Allah itu bahkan tidak bisa diselewengkan oleh manusia. Maka mereka berpendapat bahwa ajaran-ajaran yang di dalam kitab-kitab samawi lain selain Al-Quran itu sebagaimana Al-Quran juga dia tidak akan pernah bisa diselewengkan oleh manusia. Bagaimana mungkin orang selemah manusia bisa menyelewengkan firman Allah yang itu berasal darinya? Nah, kayak kita menyahut kayak ini. Oke, ya. Silakan boleh berdiskusi kita ya. Ada yang mengatakan juga begini, jadi ada yang mengkantar gitu kan. Oke, gitu kan. Kalau kitab samawi itu semua bersumber dari Allah, betul gitu. Tapi ada yang levelnya mukjizat, ada yang tidak. Inilah cara Allah membedakan yang satu mukjizat, yang lain itu tidak. Bahwa dia sama-sama kitab samawi yang diturunkan oleh Allah, tapi ada yang levelnya itu mukjizat, yang kata Allah sendiri, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, itu kami yang menurunkan, kami yang akan memeliharanya. Sedangkan untuk kitab-kitab samawi yang lainnya itu tidak ada jaminan, garansi dari Allah bahwa dia akan Allah jaga. Pertama itu. Kedua, ini juga cara Allah mengajarkan kepada kita manusia bahwa ada kemungkinan-kemungkinan penyelewengan yang terjadi. Lalu penyelewengan yang terjadi itu diluruskan. Nah, kita juga dalam hidup itu banyak seperti itu kan. Ada kejahatan-kejahatan ya diluruskan, diperbaiki. Nah, ini prosesnya. Begitu juga ajaran Allah. Pada awalnya ajaran itu lurus, kemudian terjadi penyimpangan, lalu diluruskan lagi dengan kitab samawi berikutnya. Kemudian penyelewengan lagi, diluruskan lagi. Nah, karena kebetulan dan memang rencana Allah, bukan kebetulan ya. Karena memang kehendak Allah dan rencana Allah bahwa nanti Rasulullah yang menjadi penutup, maka harusnya ajarannya juga akan menjadi penyempurna yang meluruskan ajaran-ajaran sebelum-sebelumnya yang menyimpang. Ya karena faktanya memang banyak penyimpangan juga. Orang yang tidak mengetahui atau tidak mengkaji perbedaan perjanjian lama dan perjanjian baru misalnya gitu kan, maka tidak akan menganggap bahwa terjadi penyimpangan. Bagaimana mungkin satu perjanjian lama mengatakan ajarannya begini, perjanjian baru mengatakan ajarannya begini. Kontradiksinya kental banget antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Nah, mereka mengatakan perjanjian baru ini menutup ajaran yang lama, tapi kadang konsisten. Kadang-kadang mereka mengambil juga dari perjanjian yang lama. Ya begitulah ya. Kitab kalau sudah tercampur baur dengan akal manusia, ya susah dijelaskan. Al-Quran, bahkan Al-Quran sendiri kan menantang. Siapa yang mau, silahkan buat yang seumpama ini. Nah, uniknya Al-Quran sekarang, buan pian melihatlah fenomena-fenomena orang-orang Barat yang penasaran dengan Al-Quran, kemudian melakukan dialog dengan ChatGPT. Wahai ChatGPT, bagaimana menurut Anda dengan posisi kitab suci agama-agama yang ada di dunia? Tolong dijelaskan. Oh, dijelaskan oleh ChatGPT bahwa ya perjanjian baru, kitab gospel atau Bible itu tidak diyakini
ajarannya masih murni. Dia menyebutkan begitu. Bagaimana dengan Al-Quran? Al-Quran adalah kitab suci yang sampai saat ini masih sama dengan pertama kali dia diturunkan. Begitulah. ChatGPT menjelaskan gitu. Tuh, kada ada diatur-atur itulah. Siapa mengatur ChatGPT ya lah. Tapi begitu ChatGPT menjelaskan. Lalu menurut Anda apakah ajaran Islam itu bagus? Ya, menurutku ya. Bahkan ada yang sampai menakuni. Bagaimana kalau engkau manusia? Apakah engkau akan bersyahadat? Ya, saya akan bersyahadat. ChatGPT seperti itu menjelaskan ya. Kalau tidak percaya nanti Buan Pian yang tontonannya di YouTube apa-apa sesekali lah mainlah ke YouTube yang begitu ya, yang kisah-kisah bubuhan mu'alaf itu. Hampir ya saya mungkin pernah menceritakan juga bahwa orang-orang yang mu'alaf itu sangat sedikit karena terpengaruh oleh perkawinan dan harta benda ya. Kebanyakan mereka-mereka yang tertarik masuk Islam itu karena pengaruh Al-Quran. Kalaupun ada ya ada sih segelintir yang karena pasangan gitu. Tapi rata-rata mu'alaf itu tertarik dengan ajaran Al-Quran. Terutama di Barat ya. Nah, sekarang itu Islam hampir setiap hari bertambah terus pengikutnya. Sebaliknya banyak umat sebelah yang justru berkurang. Ketertarikan mereka. Nah, kalau sebaliknya orang Islam yang murtad itu jarang yang masuk agama lain itu karena ajarannya itu jarang. Pasti karena perkawinan kebanyakan tuh, atau karena ya harta gitu ya, karena jabatan dan paling banyak tuh karena perkawinannya, karena hubungan. Oke, lanjut lagi. Jadi yusaddiqun bima qaba anhum min al-jannati wan nari was-sirati wal mizani wal ba'si wal hisabi wa ghairi dzalika. Waqila al-muradu bil ghaibil qalbi wal makna yu'minuna bi qulubihim la kal ladina yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Oke, cukup dulu. Hudan di sini dipahami sebagai rahmatan li ummati Muhammadin. Al-muttaqin di situ umat Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammadnya ya. Jadi ayat ini jadi harus kita ingat juga bahwa pihak yang pertama kali menerima atau meresepsi Al-Quran ini adalah Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Maka dialog awal Al-Quran itu ya kepada Nabi Muhammad. Maka kita harus selalu melibatkan Nabi Muhammad yang menerima wahyu saat itu adalah lawan bicaranya. Maka seperti kemarin Al-Fatihah itu supaya kada salah paham. Karena di Al-Fatihah itu kan bagaimana mungkin Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Masa Allah berfirman berkalam seperti itu? Itu ucapan Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad gitu kan, supaya Nabi Muhammad melafazkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim dan seterusnya. Karena mungkin Allah pada akhirnya ihdinas siratal mustaqim. Masa Allah berfirman tunjukilah aku jalan yang lurus. Kepada siapa Allah meminta? Nah, ini kebanyakan nih cara-cara orang orientalis menyerang Islam itu seperti itu. Nah, itu bukan kalam Allah. Masa Tuhan menyuruh atau meminta untuk diberi petunjuk? Allah meminta kepada siapa? Nah, jadi ada qul di situ yang terhidden. Qul, katakanlah wahai Muhammad, apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Jadi begitu cara Allah mengajarkan. Nabi pihak yang menerima wahyu kemudian menerimanya seperti itu. Ya aku akan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Nah itu ketika diajarkan kepada kita, kita juga membacanya seperti itu. Jadi bukan berarti Allah itu meminta petunjuk dengan dirinya sendiri, tidak. Nah, ini harus dipahami nih posisinya itu ya.
Jadilah di sini kan ay rahmatan li ummati Muhammadin. Maka al-muttaqin di situ sekali lagi adalah gelaran bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau Rasulullah itu ya lebih tinggi lagi gelarnya. Imamnya gitu beliau. Maka beliau tidak bisa disebut al-muttaqin tapi imamul muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Nah, di sini al-muttaqin yang disebut dengan umat Nabi Muhammad tadi. Siapa? Mereka yang beriman kepada yang ghaib. Ai yusaddiquna, membenarkan bima ghaba anhum, terhadap hal-hal yang tidak tampak bagi mereka. Apa hal-hal yang tidak tampak itu? Yang tidak jelas, tidak tampak, tidak nyata saat ini di dunia, berupa apa? Surga, neraka, sirat. Nah, sirat itu nanti perjalanan kita menuju surga atau neraka. Wal mizan, timbangan. Wal ba'si, hari kebangkitan. Wal hisab, hari penghitungan. Wa ghairi dzalik, dan sebagainya. Wa qila al muradu bil ghaibi al qalbu. Ada yang berpendapat bahwa maksud beriman terhadap yang gaib itu adalah al-qalbu, hati. Nah, maknanya yu'minuna biqulubihim. Maksudnya di sini adalah mereka beriman dengan melibatkan qalbunya. La kalladzina yaquluna bi afwahihim. Tidak seperti berimannya orang yang mengaku secara verbal, secara lisan bahwa kami beriman. Malaisa fi qulubihim, padahal laisa fi qulubihim, tidak ada keimanan yang seperti mereka akui itu terbersih di dalam kalbu mereka. Kada sama antara yang di hati dan yang di lisan. Maka mana yang kita percaya? Yang di hatinya kah, yang di lisannya kah? Sama orang mengaku jagau. Aku nih jagau ya. Sekali mendengar bunyi latupan, degum, tekacut, tekepek, tersambat-sambat, latah ini itu segala macam. Kira-kira percayalah kitanya jagau. Atau apa lagi? Mengaku tahan padas misalnya kan. Sekali makan pentol mencucuk saus yang manis misalnya kan. Jadi apa yang diucapkan secara lisan dengan apa yang dilakukan itu berbeda, karena di hatinya juga beda. Bepada kisah sayang lawan si A, pian tepang dah. Tapi banyak bertentangan dengan ajarannya. Ada yang mengatakan wa kullun yad'i waslan bi Laila wa Laila lam taqiru syai'an bidzaka. Ada banyak orang yang mengaku terhubung dengan Laila, padahal Laila sedikit pun tidak pernah menyebut nama mereka. Ini kan kisahnya si Laila Majnun itu. Banyak yang mengaku paham dengan Nabi Muhammad, dengan sunnahnya Nabi, tetapi yang diajarkan itu yang sesuai lawan keinginannya aja. Nah, ada juga yang mengaku kayak itu tuh. Lalu meninggalkan sunnah-sunnah yang lain. Padahal kita tidak seperti itu. Banyak yang mengaku paling paham dengan ajaran Rasulullah, sehingga sedikit-sedikit yang dibawa-bawa, Nabi mengatakan begini, Nabi tidak mengatakan begitu. Oh, paling paham modelnya. Padahal ketika dia mengatakan seperti itu, di saat yang lain ketika dia menghakimi orang lain, dia menafikan ajaran Nabi yang lainnya. Misalnya kan berkunut aja ada yang tumbur. Masih aja kita sibuk dengan kunut kada berkunut. Ketika ada yang menafikan Nabi berkunut, nah ini menafikan bahwa Nabi pernah berkunut. Meskipun Nabi cuma sekali berkunut misalnya kan. Tapi apa sih
yang dibenci dari kunut itu, padahal kunut itu bagus loh maknanya. Allahumma hdini, Allahumma hdina fiman hadait, ya Allah beri petunjuk kami sebagaimana orang-orang yang Engkau beri petunjuk. Wa'afina wa'afini fiman afait, sehatkan aku sebagaimana orang-orang yang Engkau beri kesehatan kepada mereka. Atau ampuni aku bisa juga sebagaimana orang-orang yang Engkau beri ampunan kepada mereka. Wa tawallani fiman tawallait, anugerahkan kepadaku sebagaimana orang-orang yang Engkau beri anugerah kepada mereka. Bagus kan artinya. Nah, tapi itulah kalau berbasis prasangka buruk ya semuanya jadi buruk. Lanjut tadi apa? Wa yuqimunas salata yutimmuna salawatil khamsa bisyuruti wal arkani wal hayati mimma razaqnahum yunfiqun ay mimma a'tainahum min amwali yatasaddaquna li ta'atillahi ta'ala wa huwa Abu Bakr wa Abu Bakr Siddiq wa ashabihi wal ladina yu'minuna bima unzila ilaik min al-Qur'an wa ma unzila min qablik ala sa'il anbiya'i min Tawrati wal Injili wal Zaburi wa ghayriha min sa'il kutubi wa kutubis sabiqati al-Qur'ani wa bil akhirati hum yuqinun ay wa hum yusaddiquna bima fil akhirati min al-ba'si ba'da al-mauti wal hisabi wa na'imul jannati wa huwa Abdullah ibn Salam ashabi ulaika ay ahlu hadhihi subbah ala hudan ay karamatan nazala min rabbihim wa ulaika humul muflihun ay annajuna min as-suhti wal amlani wa hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Oke, cukup. Ini gambaran lengkapnya orang-orang yang bertakwa tadi. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Mereka beriman kepada hal-hal yang gaib. Kemudian yang kedua, wa yuqimunas shalah. Mereka mendirikan salat. Ay yutimmunas shalawatil khamsa. Mereka menunaikan salawat fardu yang 5 bisyurut dengan syarat-syarat sahnya, wal arkan dengan memenuhi rukun-rukunnya, wal hayat dan sunah-sunahnya. Apa yang menjadi sunah-sunah pelengkap dalam salat itu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebagian harta mereka menginfakkannya. Ay mimma a'tainahum, dari apa-apa yang kami berikan, minal amwal, dari harta, yatasaddaquna li ta'atillah, mereka bersedekah karena ketaatan mereka kepada Allah. Wa huwa Abu Bakr As-Siddiq wa ashabu. Nah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan yang seumpama dengan beliau. Maksudnya apa? Nah, ayat ini memang ada yang mengkaitkan dengan perilaku atau tabiat atau wataknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Abu Bakar As-Siddiq itu adalah orang pertama yang percaya terhadap hal-hal yang gaib yang diberitakan kepada Nabi, yang diwahyukan kepada Rasulullah. Ketika beliau sampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq adalah orang pertama yang beriman dan membenarkan itu. Bahkan terhadap peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika Rasulullah mengisahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, beliau juga langsung mempercayainya. Ketika kaum kufar, kafir Quraisy menginterupsi itu kepada Sayyidina Abu Bakar, apa kata Abu Bakar? Bahkan yang lebih dahsyat daripada peristiwa Isra Mi'raj, aku tetap membenarkannya. Nah, Isra Mi'raj itu kan hal yang gaib juga. Yuqimunas shalah. Sayyidina Abu Bakar juga adalah orang yang sangat kuat ibadah salatnya setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sangat perhatian terhadap
ibadah sholatnya. Sangat khusyuk juga ya. Tapi pertanyaan khusyuk itu haruslah dalam sholat. Dia harus, tapi dia tidak menjadi syarat sah sholat gitu kan. Tapi sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita dituntut untuk khusyuk dalam sholat. Tapi apa definisi khusyuk? Nah, di sini kita berbeda atau belum sepenuhnya sepakat terkait dengan definisi khusyuk. Tapi umumnya para ulama mendefinisikan khusyuk itu adalah fokus, sehingga tidak mengingat yang lain selain Allah. Tapi indikatornya seperti apa orang yang khusyuk itu? Apakah indikatornya kemudian dia tidak peka terhadap lingkungannya? Nah, ini juga menjadi perdebatan juga. Kenapa? Karena Nabi pernah mempercepat sholatnya karena mendengar tangisan anak kecil saat beliau sholat. Nabi juga pernah lupa sidin sholat zuhur 2 rakaat, sehingga diingatkan oleh sahabat yang lain bahwa pian hanya 2 rakaat tadi sembahyang. Lalu sidin menambahi lagi 2 rakaat. Nah, sekelas Nabi saja bisa juga lupa. Nabi juga pernah mempercepat sholatnya karena ingat di dalam sholat saat tadi aku nak bersedekah aja sidin. Lalu sidin mempercepat sholatnya karena ingin sunat. Di dalam Islam juga ada sholat khauf. Ya, sholat khauf itu apa? Ya, sholat dalam keadaan perang kan. Nah, itu kan kawah khusyuk. Ya, kalau pasti harus siaga itu, harus peka banget dengan serangan musuh dan harus hati-hati. Sehingga yang kelompok pertama maju, mereka ruku, setelah itu mereka mundur. Yang belakang pulang maju bergantian itu kan. Itu dalam keadaan siaga. Sahabat Nabi Sayyidina Ali ketika diuji sudah hampir berhasil khusyuk, tapi karena ingat iming-iming dari Nabi akan dapat ridha, akan dapat selendang Nabi, di bagian akhir ternyata kada ingat juga, keingatan. Nah, kada khusyuk juga. Nah, tapi riwayat-riwayat terkait dengan kekhusyuan juga banyak. Nabi saking khusyuknya kada sadar lagi batisidin bengkak misalnya. Umar bin Khattab saking khusyuknya, panah yang menempel di punggungnya itu dicabut, sidin kada merasa. Jadi ada juga gitu kan. Kita harus seimbang lah. Artinya begini, sebisa mungkin kita khusyuk, tetapi kalau tidak bisa khusyuk pun itu tidak salah gitu. Yang penting terpenuhi syarat dan juga rukun-rukunnya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun itu juga adalah contoh perilaku yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar. Jadi Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Nabi yang mulia yang juga menyumbangkan seluruh hartanya. Bahkan ketika ditanya sahabat yang lain, kenapa Anda menafkahkan atau menyumbangkan seluruh harta benda Anda gitu. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya aku karena sudah beingkut lah dengan Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka tidak ada harganya lagi lah untuk yang lain-lain itu. Waladina yu'minuna bima unzila ilaika minal Qur'an. Orang-orang yang beriman terhadap Al-Qur'an dan juga terhadap apa-apa yang unzila min qablik ala sairil anbiya, yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum engkau berupa At-Taurah wal Injil wal Zabur wa ghairiha min sairil kutubis sabiqah alal Qur'an. Ya, tadi sudah kita sindir di atas ya, bahwa kita dituntut juga untuk beriman kepada kitab-kitab samawi yang lain. Cuma sekadar untuk mengimani saja bahwa dia diturunkan oleh Allah gitu. Tetapi ajaran-ajaran di dalamnya itu sudah ada penyimpangan-penyimpangan, yaitu kita juga harus kritis terhadap itu ya. Dan itu memang faktanya juga. Ya, memang nanti kita
dianggap standar ganda gitu. Tapi ya kayak apa lagi? Karena faktanya begitu. Dan itu sudah dibuktikan melalui perdebatan-perdebatan ya di antara kristologi dan islamologi gitu, atau bubuhan yang ketujuh berdebat itu ya. Dan tapi itu sedikit banyaknya memberikan wawasan juga kepada kita. Wabil akhirati hum yuqinun, dan kepada hari akhirat mereka beriman. Ay wa hum yusaddiquna bima fil akhirah. Mereka membenarkan apa-apa yang akan terjadi atau apa-apa yang disampaikan sebagai peristiwa di akhirat. Minal ba'tsi, dari kebangkitan ba'dal maut, setelah kematian. Wal hisab, dan ada hari perhitungan. Wa na'imil jannah, dan juga nikmatnya surga. Wa huwa Abdullah ibn Salam wa ashabu, dan mereka itu adalah seperti Abdullah ibn Salam. Nah, ayat yang keempat ini sepertinya di sini Syekh Nawawi ingin mengaitkan dengan sosok Abdullah bin Salam. Siapa Abdullah bin Salam ini? Dia adalah tokoh Yahudi pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan juga disebut rabinya orang Yahudi waktu itu, pendetanya orang Yahudi waktu itu. Dia yang pernah ditanya oleh Nabi setelah dia masuk Islam kepada kelompok Yahudi yang ada di Madinah. Jadi Abdullah bin Salam, tolong ya Rasul, takunakan pang lawan bebuhan Yahudi tentang ulun ini nah, profiling ulun nih kayak Pak di mata orang-orang Yahudi. Rasulullah kemudian menanyakan itu. Tahukah kalian Abdullah bin Salam? Oh, jerbuan Yahudi, dia adalah orang terbaik di antara kami. Dia adalah orang yang paling hebat di antara kami, dan pokoknya pujian semua. Lalu jar Nabi, bukan tahulah Abdullah bin Salam masuk Islam. Wah, langsung berubah mereka. Oh, dia adalah orang yang terburuk dari anak yang paling buruk di antara kami. Wah, langsung berubah. Artinya kebencian mereka itu bukan pada sosoknya, tapi kepada Islamnya, Islamofobianya. Nah, itu. Jadi Abdullah bin Salam ini digambarkan di sini adalah orang yang yu'minuna bima unzila ilaika. Dia langsung beriman kepada yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yakni Al-Qur'an. Kenapa? Karena Abdullah bin Salam ini adalah orang yang paham betul dengan isi Taurat. Pendetanya orang Yahudi. Jadi termasuk orang yang paham terhadap ajaran Taurat. Nah, di dalam Taurat itu memang menggambarkan bahwa nanti ada datang. Ciri-cirinya, ya, ciri-ciri Nabi itu jelas juga di dalam Taurat. Makanya dalam ayat lain itu alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi itu yang kuat belajar Tauratnya itu, mereka sangat mengenal Rasulullah sebagaimana mereka mengenal anak mereka sendiri. Saking mereka pahamnya bahwa ada sosok seperti Nabi Muhammad nanti yang akan datang. Nah, masalahnya iri dengki itu menguasai mereka. Kenapa mereka iri? Karena yang datang ini bukan dari keturunan Ishak, tapi keturunan Ismail. Nah, jadi itu yang membuat mereka iri. Bukan dari Bani Israel, tapi dari Bani Ismail gitu. Ismail bin Ma'in. Nah, itu yang membuat mereka iri. Abdullah bin Salam mentes Nabi dengan beberapa pertanyaan. Apa cirinya hari kiamat? Ya. Dijelaskan Nabi, hari kiamat itu nanti cirinya begini. Ada api yang menggelinding dari timur ke barat. Dan itu ada di dalam kitab Taurat. Apa makanan pertama yang dimakan penghuni surga? Dijawab Nabi juga, hati ikan paus. Ada dalam Taurat. Pertanyaan ketiga, apa yang membuat seorang anak itu sama dengan kedua orang tuanya, mirip gitu? Ya, apa yang menyebabkan seorang anak itu mirip dengan salah satu dari kedua orang tuanya atau kedua orang tuanya? Jar Nabi, tergantung air maninya. Kalau yang dominan itu air mani kromosom X, maka dia akan mirip seperti ini. Kalau yang dominan itu air mani abahnya, maka mirip abahnya. Bila mamanya yang dominan, ya mirip mamanya.
Begitu disampaikan Nabi. Nah, itu kada lagi secara ilmiah. Nabi bukan pakar biologi, Nabi bukan pakar kimia juga, bukan pakar kedokteran, bukan dokter ahli kandungan kan sini. Tapi sini menjawab itu. Langsung Abdullah bin Salam nih, yu'minun mimma unzila ilaika. Nah, wa ma unzila min qablik. Ya, dia percaya juga karena dia ahli Taurat kan. Wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, dia ini termasuk orang yang sangat akhirat oriented lah gitu. Ukhrawi benar, tujuan ahli ibadah benar. Dan itu berlanjut ketika dia sudah menjadi seorang muslim. Nah, ini Al-Qur'an mengabadikan perilaku Abdullah bin Salam ini melalui surah Al-Baqarah ayat 4 ini. Kalau ayat 3 tadi Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini juga mencirikan kepada kita bahwa Al-Quran ini relate dengan umat manapun. Kalau zaman Nabi itu kan yang pertama didakwahi adalah kaum kafir Quraisy, gitu kan. Kafir Quraisy ini bangsa Arab saat itu kan. Bangsa Arab ini saat itu ya kenapa mereka yang mendapatkan target gitu kan? Karena ya saking bobroknya orang Arab itu. Orang Arab itu kalau yang bobrok banget gitu. Jahat banget mereka. Bebunuhan tepang. Lu lihat habubuan di di Arab itu yang baiknya tuh kalau yang baik benar, dermawan benar. Makanya jerbuhan TKW jangan pernah ikam menceritakan kebaikan laki ikam di Arab dengan TKW yang lain. Kenapa? Itu akan jadi milik bersama akhirnya ya. Maksudnya yang orang Arab kalau baik benar. Nah, itu paham orang TKW. Orang Arab kalau baik benar. Tapi kalau jahat benar juga. Ini yang kemarin kita istilahnya kredit kah bubuhan jamaah umroh kan. Akhirnya banyak terbengkalai karena itu. Mereka yang sudah bayar tapi dibatalkan. Akhirnya kan takang bubuhan jamaah itu. Ya mereka sepurun itu. Apalagi bahari, gitu kan? Apalagi zaman itu. Jazirah Arab itu ya orang-orang Romawi, orang-orang Persia aja kadang hakunnya menjajah bangsa Arab waktu itu. Kenapa? Kadang ada yang menarik dari mereka untuk dijajah. Malapahi menjajah orang Arab saking jahiliyahnya mereka. Nah, maka ketika Nabi diutus ke situ itu bisa mereka terima. Bahkan ketika mereka itu yang menjadi pemeluk Islam pertama kali, nah Islam kemudian menjadi agama yang jaya. Nah, itu kelebihan orang Arab tuh. Tapi artinya Abdullah bin Salam seorang Yahudi itu bisa menerima Islam. Nah, ini juga sebagai indikator bahwa ajaran Islam ini relate dengan agama manapun, termasuk Yahudi. Buktinya di situ Abdullah bin Salam ternyata dia tertarik menjadi muslim. Ya banyak ya sekarang orang-orang Yahudi yang di Amerika memeluk Islam itu karena ajaran Islam itu sesuai gitu dengan akal sehat gitu. Ulaika ala hudam mir rabbihim, ai ahlu hadhihi suffah. Ulaika maksudnya kelompok sufah, ahli sufah ya, orang-orang yang ada di sekitar Nabi yang belajar ala hudam mir rabbihim, mereka mendapat petunjuk atau karamah daripada Allah. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah orang-orang yang an-najuna minas sukhti, mereka itu orang-orang yang muflihun, orang-orang yang selamat daripada kemurkaan dan adab. Wa hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka itu adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Nabi ini unggul lah di antara generasi-generasi berikutnya. Sealim-alimnya generasi setelah sahabat tetap lebih unggul sahabat. Sewali-walinya generasi setelah sahabat tetap unggul sahabat Nabi. Kenapa? Sahabat Nabi ini berbeda ya. Mereka pernah melihat Sayyidul Wujud, mereka menatap bagaimana hidup bersama dengan Nabi. Itu keberkahan luar biasa. Kadangkala dimiliki oleh bahkan wali yang hebat sekalipun ya. Tidak ada yang bisa mengungguli para sahabat. Nah, itu kira-kira yang bisa kita bacakan bersama pada pertemuan kali ini.
ayat 1 sampai ayat 5, mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa menambah wawasan kita bersama. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.